Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai transformasi geometri pada subbab refleksi. Kita mulai membahas mengenai materi refleksi ini. Refleksi atau yang biasa disebut pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Di sini terdapat seorang laki-laki yang sedang bercermin. Di sebelah kiri adalah objeknya dan di sebelah kanan adalah bayangannya. Nah, di sini juga terdapat segitiga kuning ini yang dicerminkan oleh cermin Peki. Nah, maka di sebelah kanannya akan muncul bayangannya yang sama persis. Lalu kita akan membahas mengenai sifat-sifat refleksi. Yang pertama adalah jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangannya terhadap cermin. Jadi, di sini nih, ada seorang pria yang sedang bercermin. Lalu, jarak pria ke cermin itu kita sebut dengan S. Nah, maka dari cermin ke bayangannya juga berjarak sama, yaitu S, tapi kita menyebutnya S aksen. Lalu, yang kedua adalah tinggi benda sama dengan tinggi bayangannya. Di sini pria ini bertinggi H. Maka bayangannya pun akan bertinggi H. Sama persis, tapi kita sebut tinggi bayangannya sebut H aksen. Terus besar benda sama dengan besar bayangannya. Nah, pria ini bila dicerminkan, tentu saja bayangannya akan sama besar dengan objeknya. Tidak mungkin bayangannya lebih kecil atau lebih besar. Yang keempat, posisi benda dengan bayangannya berlawanan nih. Di sini menimbulkan efek seperti pria ini lagi lihat-lihatan gitu sama bayangannya. Nggak mungkin kan bayangannya tiba-tiba membelakangi si objek. Oke, kita lanjutin ya materinya. Nah, di sini udah ada diagram Cartesius. Nah, di diagram Cartesius pun bisa terjadi sebuah refleksi atau pencerminan. Nah, di sini bakal ada bendanya, cerminnya juga bayangan dari bendanya. Nah, misal kita jadikan sumbu X ini atau yang sumbu yang mendatar ini sebagai cermin. Nah, di sini udah ada titik A dengan koordinat 1,1 ya, X, Y-nya 1,1. Nah, maka bila kita mencerminkan titik A ini terhadap sumbu X, maka bayangannya bakal ada di mana nih? Nah, oke. Maka bayangannya bakal ada di sini. Nah, di sini adalah bayangannya A aksen ini, bayangannya dari A. Nah, A aksen ini punya koordinat yaitu 1, min 1. Coba kita cerminkan titik B ini. Titik B ini punya koordinat sebelumnya min 2,2 ya. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Maka di mana ya bayangannya? Ternyata bayangannya ada di koordinat min 2, min 2. Nah, coba kalau titik C kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya ada di bayangannya terdapat di 3, min 3. Nah, kira-kira dari situ bisa ada kesimpulan nggak? Nah, coba kita lihat. Kan titik A tadi 1,1 setelah dicerminkan jadi 1, min 1. Titik B min 2,2 setelah dicerminkan jadi min 2,2. Titik C 3,3 setelah dicerminkan jadi 3, min 3. Nah, kira-kira ketangkap nggak polanya? Coba, ini X, Y-nya, coba X-nya 1, min 2, 3, tetap kan hasilnya 1, min 2, 3. Tapi Y-nya berubah dari 1 ke min 1, dari 2 ke min 2, dari 3 ke min 3. Nah, berarti Y-nya itu berubah menjadi negatif ya. Nah, berarti kita bisa lihat kalau ada titik A, B, terus di ini R itu maksudnya refleksi ya, direfleksikan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan
bayangannya yaitu A, min B. Jadi misalkan kita punya titik di 5,100, maka bayangannya bila dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menjadi 5, min 100. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan ke pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, pencerminan terhadap sumbu Y yang pasti adalah cerminnya adalah sumbu Y. Nah, di sini ada titik A yang berkoordinat 1,1. Maka apabila dicerminkan terhadap sumbu Y akan berada di min 1,1. Kebayangkan? Kalau ini titik B ini yang berkoordinat 2, min 2 bila dicerminkan terhadap sumbu Y akan berada di B aksennya min 2, min 2. Nah, terakhir ini titik C ini punya koordinat 3,3 dan bila dicerminkan akan di min 3,3. Nih, dari sini juga kita bisa tarik kesimpulan. Oke, tadi kan titik A-nya 1,1 berubah jadi min 1,1, 2, min 2, min 2,2, 3,3 jadi min 3,3. Nah, kira-kira yang berubah apanya? Ternyata kalau diperhatikan, kita bisa lihat ternyata X-nya itu berubah menjadi negatif. Maka kalau punya titik A, B direfleksikan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan A aksennya adalah min A, B. Yang jelas adalah kalau sumbu Y yang berubah itu, yang jadi negatif itu adalah X-nya. Kalau misalkan sumbu X tadi, yang berubah itu kan tadi Y-nya ya, yang jadi negatif. Tapi kalau kalian terlalu pusing untuk ngehafal rumusnya kayak gini, kalian bisa gambar aja. Oke. Next-nya adalah pencerminan terhadap suatu titik. Kalau tadi kan sumbu Y sama sumbu X itu pencerminan terhadap garis ya. Nah, kalau ini itu adalah pencerminan terhadap suatu titik. Dan titiknya adalah titik 0,0. Nih, misal, ada lagi titik A di koordinat 1,2. Dan bila dicerminkan terhadap titik 0,0, ini B ini ya, maka akan menghasilkan aksennya ada di, ternyata aksennya ada di min 1, min 2. Coba kita titik C. Titik C ini punya koordinat min 2,2. Dan bila dicerminkan terhadap 0,0, maka dia akan berada di, ternyata dia akan berada di 2, min 2. Nah, titik D ini bila dicerminkan terhadap sumbu, maksudnya terhadap titik 0,0, maka akan berada di min 3, min 1. Dari sini, maka bisa disimpulkan bahwa nih, awalnya kan titik A 1,2 nih, jadi min 1, min 2. Kalau titik C min 2,2 jadi 2, min 2. Titik D 3,1 jadi min 3, min 1. Nih, ternyata kita bisa ambil kesimpulan bahwa X, Y-nya berubah. Nah, ternyata X, Y-nya itu tinggal dikali aja min 1. 1 kali min 1 kan jadi min 1. 2 kali min 1 jadi min 2. Min 2 kali min 1 jadi 2. 2 kali min 1 jadi min 2. Dan begitu ya seterusnya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa kalau misalkan kita punya titik A, B direfleksikan terhadap titik 0,0, maka akan menghasilkan min A, min B. Oke, sampai situ ngerti ya? Nah, selanjutnya kita akan mencerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Sebelum kita mencerminkan, kita tentu harus membuat garis Y sama dengan X dulu ya. Nah, kita buat dulu koordinat-koordinatnya. Kalau misalkan koordinat Y, garis Y sama dengan X, tentunya setiap Y itu sama dengan X-nya. Di sini ada 0, pasti Y-nya juga 0, X-nya 1, Y-nya 1, 2, 2, sampai 100, 100, sampai seterusnya, itu bakal sama ya angkanya. Oke, nah setelah dapat koordinat-koordinat tadi, kita bisa gambar dan menghasilkan garis seperti ini. Ini adalah garis Y sama dengan X ya. Nah, garis ini adalah cermin
yang akan kita gunakan untuk merefleksikan titik. Nah, sekarang ini udah ada nih garis titik A. Nah, titik A ini kita cerminkan lagi ke sumbu apa? Maksudnya garis Y sama dengan X. Nah, hasilnya adalah di koordinat ini A-nya sebelumnya 3,2 ya. Nah, terus setelah dicerminkan menjadi 2,3. Pokoknya ingat semuanya, kalau misalkan pencerminan ini adalah jarak objek ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke bayangannya. Pokoknya itu patokannya selalu itu. Nah, coba kita lihat lagi. Ini ada garis B ya di koordinat 1,-2 dan kita refleksikan hasilnya di min 2,1. Nih, coba kita lihat ya jaraknya. Ke sini 1 sekali. Terus ke sini setengah lah ya. Nah, coba dari B ke cerminnya. Ke sini 1, ke sini setengah gitu. Nah, jadi sama kan jaraknya? Pokoknya jaraknya selalu sama. Intinya kalau kalian lupa sama nanti rumus-rumusnya, kalian bisa gambar sendiri karena patokannya adalah jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Oke, dari sini kita bisa simpulkan sesuatu rumusnya. Nah, lihat dari 3,2 menjadi 2,3, dari 1,-2 jadi min 2,1. Ini gampang banget ya untuk ditebak polanya. Yang pastinya adalah ini cuma tukar posisi aja. Nih, kalau ada titik A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya adalah B, A. Oke? Misal ada titik 13,9. Pasti kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, pasti hasilnya adalah 9,13. Oke, selanjutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, sebelum kita melakukan pencerminan, kita harus gambar dulu dong, kayak gimana sih garis Y sama dengan X tuh. Nah, kita buat lagi, cari lagi koordinat-koordinatnya. Nah, kalau misalkan nih ada titik X-nya di min 2, berarti Y-nya 2 dong. Kalau misalkan X-nya min 1, Y-nya 1. Kalau 0, ya 0 tentunya. Kalau misalkan 1, min 1. Kalau 2, min 2, dan seterusnya. Kalau misalkan 5, Y-nya 5, pasti X-nya min 5 gitu. Dan seterusnya pokoknya. Setelah dapat koordinat-koordinat ini, kita bisa gambar garisnya. Dan ternyata inilah garis, apa namanya? Y sama dengan min X. Oke. Bentar, ini ada sesuatu. Nah, setelah itu kita akan merefleksikan lagi titik-titik nih. Titik A dulu. Ini 1,3 awalnya. Dan kita refleksikan menjadi min 3, min 1 ya. Kita hitung coba jaraknya. Ini 1, ini 2. Ini 1, ini 2. Pokoknya apa namanya? Kan selalu tegak lurus ya, pencerminan tuh. Jadi misalkan ini tuh miring gitu, ngitung jaraknya tuh miring kayak gitu. Kalau ini B kita refleksikan maka ada di awalnya kan 1,1 ya ini, dan B aksennya di min 1, min 1 gitu. Jaraknya 1, ini ke sini 1, dan B aksen ke cerminnya juga 1 sama gitu. Bentar, ini pokoknya gitu ya. Dan dari sini juga kita bisa tarik kesimpulan kalau misalkan ini tuh 1,3 jadi min 3,1, 1,1 jadi min 1,1, min 1 gitu ya. Dan bisa ditarik kesimpulan kalau misalkan ada titik A misalkan di koordinat A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya atau aksen akan berada di min A, min B gitu. Tinggal A-nya dijadiin negatif dan B-nya juga dijadiin negatif. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis X sama dengan H.
Nah, kita misalkan dulu ya, H-nya tuh bisa diganti sama angka berapa aja. Nah, misalkan di sini kita mau mencerminkan terhadap X sama dengan 2. Nah, untuk tahu garis X sama dengan 2 itu kayak gimana, kita harus buat dulu dong koordinatnya. Dan misalkan berapapun Y-nya, Y-nya 1, 2, 3, 0, bahkan negatif, X-nya bakal selalu 2. Dan setelah dapat koordinat-koordinatnya, kita bisa gambar garisnya. Dan ini adalah garis X sama dengan 2 ya. Selalu 2 X-nya. Nah, oke. Sekarang kita akan melakukan pencerminan titik A. Nah, titik A ini awalnya di 4,3 ya. Setelah dicerminkan, dia ada di 0,3. Oke. Kita hitung jaraknya. 1, 2. Dari sini 1, 2 sama ya. Yang B awalnya ada di 3,-1. Setelah dicerminkan, jadi di 1,-1. Ini jaraknya sama-sama 1 ya ke cerminnya. Oke, dari situ kita bisa simpulkan ya bahwa jika pencerminan terhadap X sama dengan H, dan di sini dimisalkannya X sama dengan 2, nih, titik A ini awalnya 4,3, jadi 0,3. Titik B ini awalnya 3,-1, jadi 1,-1. Nah, untuk yang kali ini, kayaknya polanya agak susah ditebak kan? Tapi ternyata emang tetap berpola kok. Dan polanya itu seperti ini. Jika ada titik A, B direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka hasil bayangannya atau aksennya bakal ada di 2H min A sebagai X, dan B-nya tetap. Nih, kita coba nih ya, yang ini, titik A 4,3. Jadi X-nya itu kan 2H, A katanya. 2 dikali H-nya berapa? H-nya 2. Tadi kan X sama dengan 2 ya. Dan H di sini bebas, nanti tergantung soalnya. Jadi 2 kali 2, 4 kan? Dikurangi A. A-nya berapa? A-nya juga 4. 4 dikurangi 4 sama dengan 0, kayak gitu. Jadi 0 ya. Di sini dicoba yang B. 3,-1 jadi 1,-1 nih. Ininya 2 dikali H-nya 2 lagi, jadi 4. 4 dikurang A, A-nya 3 ya, jadi 1. Oke, B-nya bakal tetap sama. Dan yang terakhir, pencerminan terhadap Y sama dengan K, ya. Tadi kan X sama dengan H, H-nya bebas, K-nya juga di sini bebas. Kita misalkan lagi 2 dengan 2 ya, jadi Y sama dengan 2. Koordinatnya tentu aja X-nya mau berapapun, bisa 0, 1, 2, 3, negatif. Y-nya bakal terus 2. Oke. Setelah dapat koordinatnya kayak gini, kita gambar garisnya. Dan garisnya kayak gini ya. Nanti kalau misalkan Y sama dengan 3, maka nanti garisnya ada di sini. Y sama dengan 4 di sini, kayak gitu dan seterusnya. Oke. Di sini titik A-nya ada di 1,-1. Kalau misalkan direfleksikan ya gampang ya. Udah pada tahu, bakal ada di sini di 1,5. Kita hitung coba jaraknya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. B ada di mana? Di 0, di 4,0 maksudnya. Dan bayangannya ada di sini ternyata. Oke. Dan di sini juga bisa kita simpulkan kalau misal pencerminan Y sama dengan K, garis Y sama dengan K ya. Di sini dimisalkan 2, K-nya. Ini asalnya titiknya 1,-1 A, jadi 1,5. B-nya di titik 4,0 menjadi 4,4. Yang artinya adalah, kesimpulannya adalah, jika ada titik A, koordinatnya A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka hasil bayangannya adalah A, 2K min B. A-nya tetap berarti ya. Nah, 2K min B coba kita hitung. Di sini kan min 1 nih, yang A. Y-nya min 1. Menjadi 5, coba. 2 dikali K-nya 2 juga 4. 4 dikurang min 1, jadi 5 ya, benar.
B juga bisa dihitung bakal kayak gini hasilnya. Sekarang kita akan mereview materi yang tadi kita udah bahas bareng-bareng ya. Nah, di sini jenis refleksinya ini ada beberapa. Yang pertama terhadap sumbu X nih. Awalnya titik asalnya X, Y. Tadi dari penjelasan tadi kita selalu pakai A, B. Kita reviewnya pakai X, Y ya. Nah, titik bayangannya bakal jadi X, min Y. Nah, berarti di sini X-nya tetap dan Y-nya jadi negatif ya. Terus terhadap sumbu Y jadi min X, Y. Nah, X-nya yang ternyata berubah. Kalau misalkan sumbu X, Y-nya. Kalau misalkan sumbu Y berarti X-nya yang berubah gitu. Kalau mau gampang sih gitu, tapi kalau misalkan susah hafalinnya, gambar aja. Nih, ada lagi terhadap garis Y sama dengan X. Nih, maka bayangannya jadi Y, X. Ini mah tinggal dibalik aja ya posisinya. Terus ada terhadap garis Y sama dengan min X, jadi bayangannya min Y, min X. Nah, ini setelah dibalik ya, Y, X ditambah juga negatif gitu. Yang ini terhadap garis X sama dengan H, nih jadi bayangannya tuh 2H min X, Y. Jadi nanti tergantung H-nya berapa, nanti dikaliin 2 dikurangi X asalnya, yang Y-nya tetap ya. Terhadap garis Y sama dengan K, X, 2K min Y. Nah, kalau misalkan Y sama dengan K, X-nya yang tetap ya, tapi Y-nya jadi 2K min Y, tergantung K-nya berapa. Oke, kita akan coba contoh soalnya ya. Nih, nomor 1, tentukan bayangan dari titik A 3,2 yang direfleksikan terhadap sumbu X. Tadi kalau sumbu X yang berubah apa? Yang berubah Y-nya ya, jadi negatif. Gampang aja sih. Ini, tadi kan tahu ya, kalau misalkan sumbu X, Y-nya berubah jadi negatif. Jadi, ya pasti hasilnya bayangannya di 3,-2 ya. Nih, 3,-2 bener ya. Karena X-nya tuh sama aja kalau sumbu X ya. Nomor 2, tentukan bayangan dari titik B 2,9 yang direfleksikan terhadap Y sama dengan 3. Nih, Y sama dengan 3, berarti formatnya sama kayak Y sama dengan K, K-nya 3. Jawab, nih. Oke ya, tadi A, B kalau direfleksikan terhadap Y sama dengan K, jadi A, 2K min B. Oke, kalau A-nya tetap ya, berarti 2-nya bakal tetap 2 nih. 2K min B, 2 dikali 3, dikurangi 9, jadi 6 kurang 9 min 3 ya. Jadi, bayangannya di 2, min 3. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Sekali lagi, Ibu minta maaf kalau misalkan ada kesalahan. Pokoknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.